Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja asal kalian yang menonton video ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini bisa terus tumbuh dan menyajikan lebih banyak kisah yang menarik. Langit Surabaya di balik jendela kaca setinggi dinding tampak murung, dihiasi gumpalan awan yang enggan beranjak. Namun, di dalam ruang rapat lantai 47 ini, suasana justru memancarkan kecerahan. Mentari, dengan blazer biru gelap yang membingkai siluetnya yang tegas, baru saja mengakhiri presentasi yang disambut tepuk tangan riuh dari para investor. Deretan angka di layar proyektor menunjukkan laba kuartalan yang melampaui segala ekspektasi. Sebuah prestasi gemilang, hasil strategi brilian yang ia rancang sendiri. Ia adalah dirijen dari orkestra bisnis ini, dan setiap nada yang ia mainkan menciptakan simfoni keuntungan. Senyumnya terkontrol profesional, namun sorot matanya memancarkan kepuasan mendalam. Inilah arenanya, tempat ia selalu menjadi pemenang. Setelah para investor undur diri dengan jabatan tangan erat dan pujian tulus, Mentari kembali ke ruang kerjanya yang lapang dan berdesain minimalis. Hanya ada meja kayu kokoh, kursi ergonomis, dan sebuah lukisan abstrak yang menenangkan di dinding. Ia melonggarkan sedikit blazernya dan duduk, menyandarkan punggungnya sejenak. Ia meraih ponselnya bukan untuk memeriksa email pekerjaan, melainkan untuk membuka aplikasi pesan. Sebuah pesan singkat ia kirimkan untuk suaminya. Adrian, rapat selesai. Aku pulang lebih awal hari ini, mau masak makan malam spesial. Beberapa detik kemudian, balasan masuk. Ditunggu sayang, hati-hati di jalan, aku cinta kamu. Mentari tersenyum membaca balasan itu. Pesan sederhana itu seolah menjadi penawar lelah setelah seharian berkutat dengan angka dan negosiasi alot. Tiba-tiba ponselnya berdering, nama Ibu Ratna terpampang di layar. Mentari segera menggeser tombol hijau, mengubah intonasi suaranya dari seorang direktur menjadi menantu yang patuh. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mentari, jawab suara di seberang dengan nada sedikit merajuk. Ibu tidak mengganggu kan? Tentu tidak Bu, ada apa? Mentari bertanya lembut, sudah bisa menduga arah pembicaraan ini. Begini nak, kemarin ibu ikut arisan dengan teman-teman. Mereka semua memakai perhiasan baru, katanya, dari butik langgangan di Mall Tunjungan. Ibu jadi malu sendiri, pakai anting yang ini-ini saja. Rasanya kok ibu tidak pantas ya, jadi mertua seorang direktur hebat seperti kamu, kata Ibu Ratna, memakai taktik andalannya, memuji untuk menekan. Mentari memijat pelipisnya perlahan. Ia tahu persis anting yang dipakai ibu mertuanya adalah anting berlian yang ia belikan 6 bulan lalu. Harganya setara dengan sebuah mobil LCGC. Namun, ia tak pernah tegak untuk membantah. Baginya, membahagiakan Ibu Ratna adalah bagian dari baktinya kepada Adrian, suaminya. Ibu jangan bicara begitu. Ya sudah, nanti ibu ke mall saja. Pilih yang ibu suka. Nanti biar Mentari yang transfer biayanya. Wajah Ibu Ratna di seberang telepon seolah bisa ia bayangkan. Pasti langsung berseri-seri. Benar nak, aduh kalau memang menantu terbaik, ibu tidak salah pilih kamu untuk Adrian. Ya sudah, nanti ibu kabari ya kalau sudah di toko. Terima kasih banyak Mentari, semoga rezekimu makin lancar. Telepon ditutup. Mentari menghela nafas panjang, bukan karena jumlah uang yang akan ia keluarkan, itu bukan masalah. Tapi karena percakapan seperti ini terjadi hampir setiap minggu. Selalu ada kebutuhan baru, standar sosial baru yang harus dipenuhi Ibu Ratna, dan Mentari adalah sumber dana tak terbatasnya. Ia membuka aplikasi perbankan selulernya, melihat deretan fasilitas yang ia berikan untuk ibu mertuanya. Sebuah kartu kredit platinum dengan limit tak terbatas, kartu debit pribadi yang saldonya ia isi ulang setiap awal bulan dengan nominal yang cukup untuk membeli sebuah apartemen studio dan akses transfer langsung kapanpun dibutuhkan. Ia melakukannya atas nama cinta untuk Adrian. Sejak awal pernikahan, Adrian selalu mengatakan bahwa ibunya adalah segalanya baginya, dan siapapun yang mencintai Adrian harus mencintai ibunya juga. Mentari memegang teguh prinsip itu. Ia ingat awal pertemuannya dengan Adrian. Pria itu begitu mempesona dengan senyum hangat dan tutur kata yang menenangkan. Adrian mendukung karirnya di saat banyak pria lain merasa terintimidasi. Adrian memujinya, membuatnya merasa menjadi wanita paling istimewa.
Ia memegang teguh prinsip itu. Ia ingat awal pertemuannya dengan Adrian. Pria itu begitu mempesona dengan senyum hangat dan tutur kata yang menenangkan. Adrian mendukung karirnya di saat banyak pria lain merasa terintimidasi. Adrian memujinya, membuatnya merasa menjadi wanita paling istimewa. Mentari, yang berasal dari keluarga sederhana dan membangun karirnya dari nol, merasa telah menemukan pelabuhan terakhirnya. Mereka menikah dan Mentari dengan senang hati membangun istana mereka. Sebuah rumah megah di kawasan elit, mobil-mobil Eropa yang terparkir di garasi, dan gaya hidup mewah yang tak pernah mereka impikan sebelumnya. Semua berasal dari kerja keras Mentari. Adrian sendiri memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan, posisi manajer yang juga didapat dari koneksi bisnis Mentari. Namun, gajinya tak seberapa jika dibandingkan dengan pengeluaran bulanan mereka. Adrian lebih banyak berperan sebagai suami pendukung, menemani Mentari di acara-acara penting, dan mengurus hal-hal domestik. Awalnya, Mentari merasa ini adalah pembagian peran yang adil. Ia pencari nafkah, Adrian penjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, beberapa tahun terakhir, Mentari mulai merasa ada yang berbeda. Adrian menjadi lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya atau bermain game. Kehangatan di antara mereka terasa berkurang, lebih seperti rutinitas. Percakapan mereka seringkali hanya berputar pada apa yang Mentari capai di kantor atau apa yang Ibu Ratna butuhkan selanjutnya. Tak ada lagi diskusi mendalam tentang mimpi dan masa depan bersama. Mentari mencoba menepis perasaan ganjil itu, menganggapnya hanya efek dari kelelahan kerja. Ia meyakinkan dirinya bahwa keluarganya baik-baik saja. Malam itu, seperti janjinya, Mentari memasak makan malam istimewa. Steak wagyu dengan saus jamur buatannya sendiri, makanan kesukaan Adrian. Adrian pulang tepat waktu, menyambutnya dengan pelukan dan ciuman di kening. "Wangi sekali masakan istriku," pujinya. Mereka makan malam diiringi alunan musik jazz lembut. Adrian bercerita tentang harinya di kantor, keluhan-keluhan kecil yang biasa ia sampaikan. Mentari mendengarkan dengan sabar, sesekali menimpali. "Oh ya, tadi ibu telepon," kata Adrian di sela-sela makannya. "Katanya kamu mau belikan perhiasan baru lagi. Kamu memang yang terbaik, sayang. Ibu pasti senang sekali." Mentari tersenyum tipis. "Selama ibu senang, tentu saja. Kamu sudah bekerja keras, wajar kalau hasilnya kita nikmati bersama, terutama untuk membahagiakan orang tua," Adrian menambahkan, seolah memberikan justifikasi atas pengeluaran itu. Kalimat yang terdengar bijak, namun entah kenapa, terasa hampa di telinga Mentari malam itu. Setelah makan malam, saat Mentari sedang membereskan dapur, Adrian menerima telepon. Ia berjalan sedikit menjauh ke arah taman belakang. Mentari tidak bisa mendengar jelas apa yang dibicarakan, tetapi ia menangkap nada bicara Adrian yang berbisik dan sesekali tertawa kecil. Tidak seperti saat berbicara dengannya, nada itu terdengar lebih hidup, lebih bersemangat. 15 menit kemudian, Adrian kembali ke dalam. "Siapa, Mas?" tanya Mentari. "Oh, teman kantor." "Biasa urusan kerjaan," jawab Adrian singkat sambil langsung naik ke lantai atas. Mentari terdiam sejenak, menatap punggung suaminya yang menghilang di ujung tangga. Ada sesuatu yang janggal, tapi ia tak punya tenaga untuk memikirkannya lebih jauh. Malam semakin larut, Adrian sudah tertidur pulas di sampingnya. Dengkuran halusnya terdengar teratur. Namun, Mentari tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk menyelesaikan satu laporan terakhir di ruang kerjanya. Ia membuka laptopnya. Jemarinya menari lincah di atas keyboard. Pukul 11 malam. Saat ia hendak mengirim email terakhirnya, sebuah notifikasi muncul di layar ponselnya yang tergeletak di samping laptop. Notifikasi dari aplikasi perbankan seluler. Biasanya ia mengabaikannya, tapi kali ini matanya menangkap detail transaksi yang tidak biasa, bukan sekedar tagihan restoran atau belanja bulanan. Mentari meraih ponselnya, jantungnya berdebar sedikit lebih cepat saat membaca detailnya. Notifikasi itu berasal dari kartu kredit tambahan yang ia berikan untuk Ibu Ratna. Tertulis dengan sangat jelas, transaksi berhasil, pembelian 2 tiket pesawat kelas bisnis rute Surabaya-Lombok, maskapai Garuda Indonesia. Mentari mengerutkan kening. Ibu Ratna mau liburan ke Lombok, kenapa tidak memberitahunya? Ia membaca lebih detail lagi, dan di sanalah matanya terpaku. Di bawah detail transaksi tertera nama penumpang. Nama pertama adalah nama ibu mertuanya, Ratna Prawira.
Dan nama kedua, nama itu terasa asing, menusuk matanya seperti jarum, Tiara Salsabila. Pikiran Mentari langsung berputar. Siapa Tiara Salsabila? Kenapa Ibu Ratna pergi berdua dengannya ke Lombok menggunakan fasilitas darinya tanpa izin? Ia mencoba mencari kemungkinan logis, mungkin teman arisannya. Tapi kenapa harus kelas bisnis dan kenapa begitu mendadak? Sebuah firasat buruk mulai merayap di hatinya, dingin dan mencekam. Di keheningan malam, di tengah kemegahan rumah yang ia bangun dengan keringatnya sendiri, Mentari merasa ada sebuah retakan kecil yang baru saja muncul di fondasi kehidupannya yang ia kira sempurna. Dan ia tidak tahu retakan itu akan segera membelah segalanya. Malam itu, tidur menjadi barang mewah yang tak bisa dibeli oleh Mentari. Ia kembali ke kamar tidur, berbaring di samping Adrian yang tidurnya sama sekali tidak terganggu. Mentari menatap langit-langit kamarnya yang tinggi. Pikirannya dipenuhi oleh satu nama, Tiara Salsabila. Nama itu terus berulang seperti kaset rusak, menimbulkan ribuan pertanyaan tanpa jawaban. Siapa dia? Kenapa Ibu Ratna membelikannya tiket semahal itu? Kenapa mereka pergi diam-diam? Mentari melirik wajah Adrian yang damai dalam tidurnya. Wajah pria yang telah berbagi hidup dengannya selama 7 tahun. Mungkinkah pria ini menyembunyikan sesuatu darinya? Mentari menggelengkan kepalanya perlahan, mencoba mengusir pikiran buruk itu. Tidak, Adrian tidak mungkin mengkhianatinya. Pasti ada penjelasan yang masuk akal. Keesokan paginya, Mentari berusaha bersikap senormal mungkin. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, menyajikan kopi untuk Adrian persis seperti yang suaminya suka. Ia menunggu momen yang tepat. Saat Adrian sudah selesai makan dan terlihat santai membaca berita di tabletnya. Dengan nada yang ia usahakan terdengar biasa saja, ia memulai percakapan. "Mas, semalam aku lihat ada transaksi di kartu kredit Ibu. Ibu mau ke Lombok ya?" Adrian mengangkat wajahnya dari tablet, matanya sedikit menyiput. "Oh ya, kapan? Sama siapa?" tanyanya, terdengar seperti benar-benar tidak tahu. "Tiketnya untuk 2 orang, atas nama Ibu, dan satu lagi, Tiara Salsabila. Mas kenal?" Mentari menatap lurus ke mata suaminya, mencari secercah kebenaran di sana. Ekspresi Adrian berubah sepersekian detik, sebuah keterkejutan yang cepat-cepat ia samarkan dengan senyum. "Oh, Tiara, tentu saja aku tidak kenal langsung. Itu loh, sepertinya teman arisan Ibu yang baru. Mungkin mereka mau liburan bareng. Kamu kan tahu, Ibu suka sekali memberi kejutan." Adrian tertawa kecil berusaha mencairkan suasana. "Sudah, jangan dipikirkan. Mungkin Ibu mau melepas penat." Penjelasan itu terdengar masuk akal, tapi entah kenapa hati Mentari menolaknya. Nada bicara Adrian terlalu enteng, terlalu dibuat-buat. "Kenapa tidak bilang dulu sama kita? Dan kenapa harus kelas bisnis? Rasanya agak berlebihan untuk liburan biasa," desak Mentari. Senyum Adrian sedikit memudar. Ia meletakkan tabletnya. "Sayang, dengar. Itu kan uang yang sudah kamu berikan untuk Ibu. Anggap saja itu sudah menjadi haknya Ibu mau dipakai untuk apa. Kalau kita terlalu banyak bertanya, nanti Ibu tersinggung. Kamu kan tahu Ibu sensitif. Sudahlah, kita doakan saja semoga liburan mereka menyenangkan," katanya sambil mengusap lembut lengan Mentari. Ia lalu bangkit dari kursinya. "Aku berangkat dulu ya, nanti terlambat." Sebuah kecupan singkat mendarat di kening Mentari sebelum Adrian bergegas pergi. Meninggalkan Mentari sendirian dengan sarapan yang mulai dingin dan keraguan yang semakin panas membakar hatinya. Merasa tidak puas, Mentari memutuskan untuk menelpon Ibu Ratna langsung. Setelah beberapa kali dering, teleponnya diangkat. "Halo Bu, siapa ini Mentari?" Mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Iya Mentari, ada apa pagi-pagi telepon?" Jawab Ibu Ratna dengan nada ketus, tidak seperti biasanya yang selalu manis jika menginginkan sesuatu. "Mentari cuma mau tanya Bu, Ibu mau liburan ke Lombok ya? Kok tidak cerita-cerita?" Terdengar helaan napas kesal di seberang. "Memangnya kenapa semua harus lapor sama kamu? Kamu ini bagaimana sih? Ibu kan juga butuh privasi. Lagi pula Ibu pakai uang yang kamu kasih, bukan uang orang lain." Jawaban itu seperti tamparan bagi Mentari. "Bukan begitu maksud Mentari, Bu. Mentari hanya khawatir. Apalagi Ibu perginya dengan orang yang Mentari tidak kenal, namanya Tiara."
Tiara itu teman ibu, urusan orang tua, anak muda seperti kamu tidak usah ikut campur. Sudah ya, ibu sibuk mau packing, kata Ibu Ratna dengan cepat. Lalu tanpa menunggu jawaban Mentari, ia langsung menutup telepon. Klik, sambungan terputus. Mentari tertegun, ponsel masih menempel di telinganya. Hatinya terasa nyeri bukan hanya karena jawaban ketus ibu mertuanya, tapi karena kebohongan yang begitu jelas terasa dari nada bicara Adrian dan Ibu Ratna. Mereka berdua menyembunyikan hal yang sama. Naluri bisnisnya yang terasa tajam selama bertahun-tahun kini mengambil alih. Jika ada ketidakberesan dalam laporan keuangan, ia akan mencari sampai ke akarnya. Dan kini, laporan keuangan rumah tangganya terasa sangat tidak beres. Di kantor, ia tidak bisa fokus bekerja. Nama Tiara Salsabila terus menghantui pikirannya. Akhirnya, didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Mentari melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan, mencari nama seseorang di media sosial. Ia membuka laptopnya, masuk ke akun Instagram miliknya, dan mengetik Tiara Salsabila di kolom pencarian. Puluhan akun dengan nama serupa muncul. Mentari mulai membukanya satu persatu. Beberapa akun dikunci, beberapa lainnya jelas bukan orang yang ia cari. Ia hampir menyerah, berpikir mungkin nama itu hanya nama samaran. Namun kemudian, matanya menangkap sebuah foto profil. Seorang wanita muda dengan rambut panjang tergerai mengenakan kacamata hitam besar dan tersenyum ke arah kamera. Latar belakangnya adalah sebuah kafe mewah di Surabaya yang Mentari kenali. Akun itu tidak dikunci. Jantung Mentari berdebar kencang saat ia menekan nama profil itu. Galeri foto Tiara Salsabila adalah etalase kemewahan. Tas Hermes, sepatu Christian Louboutin, liburan ke luar negeri, makan malam di restoran-restoran paling mahal. Gaya hidupnya jauh melampaui gaya hidup seorang teman arisan biasa. Mentari terus menggulir ke bawah. Matanya memindai setiap detail. Awalnya tidak ada yang aneh, hanya pameran kekayaan yang norak. Tapi kemudian, sebuah foto membuat darahnya seolah berhenti mengalir. Foto Tiara yang sedang duduk di dalam sebuah mobil. Mentari mengenali interior mobil itu. Jok kulit berwarna krem dengan jahitan khas. Itu adalah mobil sport Mercedes miliknya. Mobil yang sering dipakai Adrian dengan alasan lebih praktis untuk jalanan Surabaya. Di kolom caption, Tiara menulis, "Menikmati jalanan sore bersama si dia." Hati Mentari mencelos. Ia terus menggulir, kini dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia melihat foto Tiara di sebuah restoran Jepang. Di seberang meja, terlihat lengan seorang pria yang mengenakan kemeja biru. Mentari ingat betul, ia yang membelikan kemeja itu untuk Adrian saat mereka liburan di Singapura. Lalu ada foto segelas kopi dengan latar belakang pemandangan kota. Mentari mengenali cangkir itu dan pemandangan dari balkon apartemen yang disewa Adrian atas nama perusahaan, tempat Adrian mengaku sering lembur. Kebohongan demi kebohongan mulai terkuak seperti lapisan bawang, dan setiap lapisan yang terbuka membuat matanya semakin perih. Puncaknya tiba saat Mentari melihat unggahan terbaru di Instagram Story Tiara. Unggahan itu baru diposting 2 jam yang lalu. Sebuah video bumerang pendek, 2 gelas champagne yang ramping diangkat dan saling bersulang dengan latar belakang kolam renang pribadi yang biru jernih dan pemandangan sawah terasering yang hijau. Suara denting gelas yang pelan seolah menusuk gendang telinga Mentari. Bukan champagne-nya yang membuat dunia Mentari runtuh, bukan juga pemandangan indah Lombok, tapi 2 hal kecil yang menjadi bukti tak terbantahkan. Pertama, lokasi villa itu. Mentari mengenali desain kolam renangnya yang unik. Adrian pernah menunjukkan brosur villa itu padanya beberapa bulan lalu sambil berkata dengan nada manja, "Suatu hari nanti kita harus menginap di sini ya sayang, untuk bulan madu kedua kita." Dan yang kedua yang paling menghancurkan adalah pergelangan tangan pria yang memegang gelas champagne itu. Disama melingkar dengan gagahnya sebuah jam tangan Audemars Piguet Royal Oak edisi terbatas. Jam tangan yang sama persis dengan yang ia berikan pada Adrian sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kelima mereka. Jam tangan yang ia cari selama berbulan-bulan, yang harganya lebih mahal dari semua perhiasan Ibu Ratna digabungkan. Jam tangan yang Adrian simpan di dalam kotaknya dengan alasan, "Ini terlalu berharga untuk dipakai sehari-hari sayang, aku akan memakainya hanya di momen paling spesial bersama kamu." Ternyata, inilah momen spesial yang Adrian maksud. Di Lombok, bersama wanita lain, menggunakan uang istrinya dan direstui oleh ibunya sendiri. Napas Mentari tercekat di tenggorokan.
Kekuatan seolah terkuras habis dari tubuhnya. Laptop di depannya menjadi buram. Suara bising kota dari luar jendela mendadak senyap. Yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri yang berpacu liar dan suara dunianya yang perlahan hancur berkeping-keping. Topeng itu telah terbuka. Di baliknya bukanlah wajah suami dan ibu mertua yang ia cintai, melainkan wajah dua orang pengkhianat yang dengan teganya menari dan tertawa di atas penderitaannya. Kesedihan yang awalnya ia rasakan perlahan menguap, digantikan oleh sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin, lebih keras, dan lebih berbahaya, amarah. Dunia Mentari berhenti berputar. Jam tangan itu, bukti cinta dan kerja kerasnya, kini menjadi rencana perselingkuhan suaminya yang dipamerkan dengan bangga di pergelangan tangannya saat bersulam dengan wanita lain. Untuk beberapa saat, Mentari hanya bisa menatap layar ponselnya. Nyeri yang tajam dan tak tertahankan menghantam dadanya, membuatnya sulit bernapas. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya hingga nyaris hancur. Ia membayangkan Adrian di sana, di villa mewah itu, tertawa dan tersenyum pada Tiara dengan cara yang sama seperti ia tersenyum padanya setiap pagi. Ia membayangkan Ibu Ratna, wanita yang ia hormati seperti ibunya sendiri, duduk bersama mereka, merestui pengkhianatan itu dengan senyum puas. Air mata yang ia tahan sejak semalam akhirnya jatuh, hanya setetes, namun air mata itu terasa berbeda. Bukan air mata kesedihan seorang wanita yang patah hati. Air mata itu terasa dingin, seperti serpihan es yang mencair di pipinya. Saat tetesan itu mengering, sesuatu di dalam diri Mentari ikut mengering dan mati. Cinta yang dulu membara untuk Adrian, rasa hormat yang ia berikan pada Ibu Ratna, dan harapan akan keluarga yang harmonis, semuanya lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan luas. Mentari tidak berteriak, ia tidak membanting ponselnya, ia hanya menarik nafas dalam-dalam. Dan saat ia mengembuskannya, semua emosi rapuh itu seolah ikut keluar dari tubuhnya. Yang tersisa adalah ketenangan yang menakutkan. Logika seorang pebisnis ulung mengambil alih sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat ini sebagai masalah rumah tangga, melainkan sebagai sebuah investasi yang buruk, sebuah pengambil alihan aset perusahaan secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan dalam dunia bisnis, tindakan seperti itu tidak dihadapi dengan air mata, melainkan dengan strategi pembalasan yang terukur dan menghancurkan. Ponsel di tangannya bukan lagi alat untuk berkomunikasi dengan keluarga, melainkan pusat komando dan intelijen. Ia tidak menutup aplikasi Instagram itu, sebaliknya ia menyegarkannya berulang kali. Ia akan menjadi penonton di barisan paling depan, menyaksikan drama komedi yang mereka ciptakan sendiri sebelum ia secara pribadi menurunkan tirai panggungnya, dan pertunjukan itu pun dimulai. Tiara, dengan rasa percaya diri seorang pemenang, seolah tak henti-hentinya mendokumentasikan setiap detik dari surga pinjamannya. Beberapa menit setelah video sampahnya itu muncul, serangkaian foto di Instagram Story, sebuah foto selfie Tiara di cermin besar, mengenakan gaun sutra yang harganya pasti fantastis, dengan Adrian yang berdiri di belakangnya memeluknya sambil tersenyum ke arah kamera. Captionnya, "Pagi di surga bersama rajaku." Hati Mentari tidak lagi merasa sakit, hanya jijik. Rajaku, pria itu bahkan tidak bisa membayar tagihan listriknya sendiri tanpa uang dari ratu yang sesungguhnya. Lalu muncul unggahan baru di feed Instagram Tiara. Foto Adrian dan Tiara yang sedang sarapan di tepi kolam renang, makanan tertata indah, jus jeruk segar berkilauan di bawah sinar matahari Lombok. Adrian menatap Tiara dengan tatapan memuja. Mentari tahu tatapan itu. Itu adalah tatapan yang Adrian berikan padanya saat ia berhasil memenangkan tender proyek besar. Tatapan yang ia kira adalah cinta. Namun kini ia sadar itu hanyalah tatapan seorang parasit yang melihat inangnya semakin gemuk. Yang lebih menyakitkan lagi adalah kolom komentar. Di antara pujian dari teman-teman Tiara, muncul sebuah komentar dari akun yang Mentari kenali. Akun milik Ibu Ratna dengan foto profilnya yang sedang memakai perhiasan pemberian Mentari. Ibu Ratna menulis, "Serasi sekali, calon menantu kesayangan ibu. Cepat pulang bawa kabar baik ya nak." Komentar itu mendapatkan puluhan suka. Jari Mentari berhenti menggulir. Jadi, ini bukan sekedar restu, ini adalah sebuah konspirasi.
Ibu Ratna tidak hanya ikut, ia adalah sutradaranya. Wanita tua itu telah memilih penggantinya, seorang wanita yang ia pikir lebih pantas mendampingi putranya tanpa menyadari bahwa panggung, lampu, dan seluruh properti drama ini adalah milik wanita yang sedang ia singkirkan. Sepanjang hari itu, Mentari menjadi bayangan di kantor. Ia membatalkan semua rapatnya dengan alasan urusan keluarga mendesak. Ia mengunci diri di ruangannya, namun bukan untuk meratapi nasib. Ia membuka laptopnya dan mulai bekerja. Ia menarik semua data keuangannya selama 5 tahun terakhir. Setiap transfer untuk Adrian, setiap tagihan kartu kredit Ibu Ratna, setiap cicilan mobil, setiap biaya liburan. Angka-angka itu menari di layar, membentuk sebuah grafik yang mengerikan tentang bagaimana ia telah diperas secara sistematis. Sementara itu, ponselnya terus bergetar dengan notifikasi-notifikasi dari Instagram dan notifikasi dari perbankan seluler. Keduanya berjalan beriringan seperti penari yang serasi. Tiara mengunggah video sedang berada di sebuah butik desainer ternama. Pilih yang mana ya? Kanan atau kiri? Tanyanya pada pengikutnya, memamerkan 2 tas tangan yang harganya masing-masing ratusan juta. Beberapa detik kemudian, notifikasi transaksi dari butik tersebut masuk ke ponsel Mentari. Ibu Ratna mengunggah foto di akun Facebooknya. Foto dirinya sedang menikmati perawatan spa di sebuah resor mewah. Memanjakan diri sesekali, tulisnya. Dan tentu saja, notifikasi tagihan dari spa itu langsung muncul di laporan kartu kredit Mentari. Mereka benar-benar berpesta pora. Adrian, Tiara, dan Ibu Ratna menghabiskan uang Mentari seolah besok adalah akhir dunia. Mereka tertawa, berbelanja, dan makan di atas luka yang mereka torehkan di hatinya. Dan Mentari membiarkannya. Ia membiarkan mereka terbang setinggi mungkin. Ia ingin mereka mencapai puncak keangkuhan mereka, titik tertinggi di mana mereka merasa tak tersentuh dan paling berkuasa. Karena ia tahu semakin tinggi mereka terbang, semakin keras mereka akan jatuh menghantam bumi. Sore itu, Tiara melakukan siaran langsung di Instagram. Mentari ikut menontonnya. Di antara ratusan penonton lainnya, Tiara sedang duduk di sebuah beach club yang sangat mahal dengan Adrian di sampingnya. "Hai semua, aku lagi di Lombok nih sama calon suami," sapanya dengan nada manja sambil mengarahkan kamera ke Adrian yang tersenyum canggung tapi bangga. Mereka menjawab pertanyaan dari pengikutnya. "Kak Tiara pacarnya pengusaha ya?" tanya seorang pengguna. Tiara tertawa. "Rahasia dong, yang jelas dia sangat memanjakanku." "Kapan nikah, Kak?" Adrian yang menjawab kali ini. "Secepatnya, doakan saja setelah semua urusan selesai." Semua urusan, Mentari mengerti maksudnya, urusan menceraikan dirinya. Puncaknya tiba menjelang malam. Tiara mengunggah sebuah story yang menjadi paku terakhir di peti mati kesabaran Mentari. Video itu direkam di dalam sebuah butik perhiasan yang sangat mewah, yang etalasenya berkilauan dengan berlian dan emas putih. Tiara mengarahkan kamera ke sebuah kalung berlian yang melingkar di lehernya. Kalung itu begitu megah, cahayanya menyilaukan. "Saatnya borong semua yang aku mau. Terima kasih sayang," tulisnya lengkap dengan emoji hati dan cincin berlian. Mentari menunggu 1 menit, 2 menit, lalu ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi transaksi muncul di layarnya. Nama tokonya sama persis dengan yang ada di video Tiara. Dan angka itu begitu besar, cukup untuk membeli sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Ratusan juta rupiah untuk sebuah kalung, untuk wanita selingkuhan suaminya. Mentari tidak lagi merasakan apa-apa. Kekosongan di hatinya kini telah terisi penuh, bukan dengan kesedihan, tapi dengan es. Amarahnya telah melewati titik didih dan kini membeku menjadi sesuatu yang padat, tajam, dan sangat berbahaya. Ia menatap layar ponselnya, menatap wajah bahagia Tiara yang memamerkan kalung itu. Ia melihat bayangan Adrian dan Ibu Ratna yang pasti sedang berdiri di sampingnya, ikut tersenyum bangga. Lalu Mentari melakukan sesuatu yang tidak terduga. Ia tersenyum, sebuah senyum ipis yang tidak mencapai matanya. Senyum seseorang yang baru saja melihat semua bidak catur lawannya masuk tepat ke dalam perangkap yang telah ia siapkan. Ia mematikan laptopnya, menutup semua grafik keuangan itu. Analisisnya sudah selesai, rencananya sudah matang. "Baiklah," bisiknya pada keheningan ruang kerjanya yang mewah.
Gemanya suaranya terdengar asing, lebih dingin, dan lebih tegas dari biasanya. Nikmati 15 menit terakhirmu. Senyum dingin itu masih terukir di bibir Mentari. Ia tidak lagi bergerak tergesa-gesa atau panik. Setiap gerakannya kini terukur, tenang, dan memiliki tujuan. Ia seperti seorang jenderal yang hendak memulai serangan fajar setelah semalaman memetakan kekuatan dan kelemahan musuh. Musuhnya, yang saat ini sedang mabuk oleh kemenangan sesaat, sama sekali tidak menyadari bahwa fajar mereka tidak akan pernah tiba. Mentari menyandarkan punggungnya di kursi kerjanya yang nyaman. Ia memutar kursinya menghadap jendela, memandangi kelirip lampu kota Surabaya dari ketinggian. Kota ini adalah saksi bisu kerja kerasnya. Setiap gedung pencakar langit yang menjulang seolah merepresentasikan jam-jam yang ia habiskan untuk bekerja, mengorbankan waktu istirahat dan kesenangan pribadinya. Semua itu ia lakukan demi membangun sebuah kerajaan yang ia kira akan menjadi warisan bagi keluarga. Kini, ia akan menggunakan kekuatan dari kerajaan yang sama untuk meruntuhkan para pengkhianat yang menumpang di dalamnya. Ia meraih ponselnya. Jarinya menari di layar melewati puluhan kontak bisnis dan sosial. Ia berhenti pada satu nama, Pak Surya, personal banker. Pak Surya adalah bankir senior yang telah mengelola keuangan pribadinya selama hampir 1 dekade. Seorang profesional yang sangat kompeten, yang tahu persis seberapa besar aset yang dimiliki Mentari dan seberapa besar kekuasaan finansial yang ada di genggamannya. Mentari menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara tenang seorang pria parubaya menjawab, "Selamat malam Bu Mentari. Maaf, ada yang bisa saya bantu?" Suaranya terdengar sedikit terkejut menerima telepon dari klien utamanya selarut ini. "Selamat malam Pak Surya. Maaf, saya mengganggu di luar jam kerja," balas Mentari. Suaranya terdengar sangat tenang, tanpa getar sedikit pun. "Saya butuh bantuan Bapak untuk masalah yang sangat mendesak dan konfidensial." "Tentu Bu, apapun itu, silahkan," jawab Pak Surya. Nadanya berubah serius. "Saya perlu melaporkan beberapa kartu kredit dan debit atas nama saya hilang. Saya ingin semua kartu tersebut diblokir secara permanen. Efektif detik ini juga," kata Mentari. Nadanya datar dan tegas. Terdengar suara ketikan keyboard di seberang. "Baik Bu, bisa sebutkan nomor kartunya?" Mentari membuka aplikasi perbankannya, dan dengan suara yang metodis seperti membacakan laporan keuangan, ia mulai mendiktekan serangkaian angka. Kartu kredit platinum tambahan atas nama Ibu Ratna, kartu debit pribadi yang ia berikan untuk ibunya, kartu kredit cadangan yang ia berikan pada Adrian untuk keadaan darurat. Satu persatu ia menutup semua keran finansial yang mengalir deras ke kantong mereka. "Semua kartu tersebut, Pak, blokir permanen dengan alasan hilang atau dicuri," lanjut Mentari. "Dan yang paling penting, saya minta Bapak memastikan tidak ada satu transaksi pun yang bisa lolos setelah panggilan telepon ini. Sekecil apapun, tolong bekukan juga rekening debit yang terhubung dengan kartu-kartu tersebut." Pak Surya terdiam sejenak, mungkin terkejut dengan instruksi yang begitu drastis. "Baik Bu Mentari, saya mengerti. Pemblokiran total untuk semua fasilitas tersebut akan saya proses sekarang juga. Apakah Ibu yakin dengan keputusan ini?" tanyanya, lebih sebagai formalitas untuk memastikan. "Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya, Pak," jawab Mentari. "Terima kasih atas bantuan Anda." "Sama-sama Bu, merupakan tugas saya. Proses pemblokiran sedang berjalan. Dalam 1 menit, semua fasilitas tersebut tidak akan bisa digunakan," lapor Pak Surya. "Sempurna." Mentari menutup telepon. Ia meletakkan ponselnya di meja. Selesai. Langkah pertama telah dieksekusi dengan presisi. Sebuah beban besar seolah terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa memegang kendali penuh atas hidupnya. Bukan hanya atas bisnisnya. Ia bukan lagi mesin ATM berjalan, bukan lagi sumber dana yang bisa dikuras sesuka hati. Ia adalah pemilik bank, dan bank itu baru saja ia tutup untuk para nasabah curang. Di saat yang bersamaan, di sebuah mall paling mewah di Lombok, Adrian, Tiara, dan Ibu Ratna sedang berjalan keluar dari butik perhiasan. Tawa mereka terdengar renyah, menarik perhatian beberapa pengunjung lain. Tiara tak henti-hentinya mengagumi kalung berlian yang baru saja melingkar di lehernya. Sementara Ibu Ratna memegang sebuah kotak berisi gelang emas yang serasi. Adrian berjalan di tengah mereka, dadanya membusung bangga. Ia merasa seperti seorang raja minyak yang bisa membeli apapun untuk wanita-wanitanya.
Setelah ini kita makan malam di restoran rooftop itu ya sayang, rengek Tiara manja pada Adrian. Aku sudah reservasi tempat dengan pemandangan terbaik. Tentu saja, apapun untukmu, jawab Adrian sambil merangkul pinggang Tiara. Kamu memang anakku yang paling hebat, Adrian. Ibu bangga sekali, timpal Ibu Ratna sambil mengagumi menantu barunya yang berkilauan. Mereka benar-benar lupa daratan, melayang tinggi di awan kemewahan palsu. Tidak menyadari sayap yang menopang mereka baru saja dipatahkan dari jarak ribuan kilometer. Kembali di Surabaya, Mentari tidak berhenti sampai di situ. Jarinya kembali bergerak lincah, kali ini membuka aplikasi email. Ia menulis email kepada pengacara keluarganya, seorang wanita tangguh yang terkenal tak kenal kompromi. Subjeknya singkat, gugatan cerai dan aset, segera. Isinya pun lugas dan tanpa emosi. Ia merinci keinginannya untuk segera mengajukan gugatan cerai terhadap Adrian dengan alasan perselingkuhan. Ia melampirkan beberapa tangkapan layar dari akun Instagram Tiara sebagai bukti awal yang tak terbantahkan. Ia juga memberikan instruksi yang sangat jelas. Siapkan semua dokumen untuk mengamankan seluruh aset yang berada di bawah namanya. Rumah, semua mobil, saham, rekening investasi, semuanya. Ia ingin memastikan Adrian dan ibunya keluar dari hidupnya tanpa membawa apapun selain pakaian yang melekat di badan mereka. Ia menekan tombol kirim. Pesan itu melesat di dunia maya menjadi bom waktu kedua yang ia tanam. Setelah semua selesai, Mentari bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke arah pantry di ruangannya dan menuang segelas air putih dingin. Tangannya sama sekali tidak gemetar. Ia merasa tenang, bahkan sedikit lega. Pertunjukan sudah selesai. Kini saatnya para aktor membayar tiketnya. Ia kembali duduk di sofa empuk di ruangannya, menyilangkan kakinya dengan anggun. Ia meraih ponselnya sekali lagi, membuka aplikasi pesan, dan memilih kontak Adrian. Jarinya mengetik 3 kata singkat, 3 kata yang akan menjadi penanda akhir dari sebuah era kebohongan. Pestanya sudah usai. Ia menekan tombol kirim, pesan itu terkirim, centang biru. Adrian pasti sudah membacanya. Mentari membayangkan ekspresi Adrian, mungkin bingung, mungkin menganggapnya hanya pesan aneh. Ia tidak akan mengerti artinya sekarang, tapi sebentar lagi, saat kasir restoran mewah itu mengatakan kartu Anda ditolak untuk pertama kalinya, kedua, dan ketiga kalinya, Adrian akan mulai mengerti. Kepanikan akan mulai merayapinya, dan saat itulah ponsel Mentari akan mulai berdering tanpa henti. Mentari mematikan notifikasi di ponselnya. Ia menyandarkan kepalanya, menutup matanya sejenak. Ia siap menunggu. Hitungan mundur menuju kehancuran mereka telah dimulai dan ia akan menikmati setiap detiknya. Restoran itu bertengger di puncak sebuah hotel mewah, sebuah dek observasi yang disulap menjadi surga kuliner bagi kaum jet set. Dindingnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan 360 derajat gemerlap lampu senggigi dan debur ombak di kejauhan. Angin malam Lombok yang hangat berhembus lembut membawa alunan musik lounge yang elegan. Adrian, Tiara, dan Ibu Ratna melangkah masuk ke dalam surga duniawi itu dengan aura seorang pemilik, bukan tamu. Mereka sengaja datang sedikit terlambat, memastikan semua mata tertuju pada mereka saat diantar ke meja terbaik di tempat itu. Sebuah meja di sudut dengan pemandangan paling spektakuler. Pastikan mejanya tidak goyang, punggung saya sensitif, kata Ibu Ratna kepada manajer restoran yang menyambut mereka, bahkan sebelum ia sempat duduk. Tiara dengan kalung berlian barunya yang berkilauan di bawah cahaya lampu temaram, menjentikan jarinya pada seorang pelayan yang lewat. Air mineralnya yang merek Evian dan pastikan dingin tapi tanpa es batu, perintahnya dengan nada angkuh. Adrian menikmati pemandangan itu. Ia merasa seperti seorang raja yang diapit oleh permaisuri dan ibu suri. Ia mengambil menu yang disodorkan pelayan, membukanya, lalu menutupnya kembali tanpa membaca isinya. Bawakan kami botol sampahnya Dom Perignon non-vintage terbaik yang Anda punya, katanya dengan suara berat. Lalu ia menatap Tiara dan ibunya. Pesan apapun yang kalian mau, lobster, tomahawk, kaviar. Malam ini anggap saja restoran ini milik kita. Perkataan itu membuat Tiara dan Ibu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Inilah kehidupan yang mereka inginkan, kehidupan yang mereka rasa pantas mereka dapatkan. Mereka mulai memesan hidangan paling mahal, saling tertawa dan berbisik, sesekali melirik meja lain dengan tatapan merendahkan.
Mereka adalah pusat dari alam semesta mereka sendiri. Sebuah alam semesta yang dibangun di atas pilar-pilar kebohongan dan uang hasil kerja keras Mentari. Di tengah suasana euforia itu, ponsel Adrian bergetar. Ia melihat pesan dari Mentari masuk. Pestanya sudah usai. Adrian mengerutkan kening sejenak, lalu ia tertawa kecil. Ia menunjukkan pesan itu pada Tiara dan Ibu Ratna. "Lihat, istriku sepertinya kesepian di rumah," katanya dengan nada mengejek. Tiara melirik pesan itu dan tersenyum sinis. "Kasian sekali, mungkin dia sedang makan mie instan di dapur sambil menangis. Dia tidak tahu kan kalau kamu akan segera menceraikannya dan menikah denganku." "Sabar sayang, sebentar lagi," jawab Adrian sambil menggenggam tangan Tiara. "Wanita seperti itu memang tempatnya di dapur, bukan di dewan direksi," timpal Ibu Ratna. "Dia tidak akan pernah bisa membahagiakanmu seperti Tiara. Sudah, jangan pikirkan dia, lanjutkan pestanya." Mereka pun bersulang mengangkat gelas sampahnya mereka tinggi-tinggi. "Untuk kehidupan baru kita," seru Adrian. Tawa mereka meledak, menenggelamkan suara musik dan desir angin. Mereka tidak tahu pesan dari Mentari bukanlah sebuah keluhan, melainkan sebuah vonis. Dan pesta yang mereka kira baru dimulai, sesungguhnya sudah berada di detik-detik terakhirnya. Makanan pun tiba, disajikan dengan seremonial yang megah. Mereka makan dengan lahap, memuji setiap hidangan dengan suara keras agar didengar oleh meja-meja di sekitarnya. Mereka adalah gambaran sempurna dari orang kaya baru yang norak, berusaha mati-matian menunjukkan status yang bahkan tidak mereka miliki. Setelah hidangan penutup yang mewah dan beberapa gelas anggur mahal, Adrian akhirnya merasa sudah saatnya untuk menutup malam yang sempurna itu. Ia memberi isyarat kepada pelayan untuk meminta tagihan. Seorang pelayan datang dengan sebuah map kulit hitam yang elegan, menyodorkannya pada Adrian dengan hormat. Adrian membukanya dengan satu tangan, melirik sekilas deretan angka yang panjang, lalu tersenyum puas. Tagihannya mencapai puluhan juta rupiah, sebuah angka yang menegaskan statusnya malam itu. Dengan gerakan teatrikal, ia mengeluarkan dompetnya, mengambil kartu kredit American Express Black Card tanpa batas milik Mentari, dan menyelipkannya ke dalam map. "Ini," katanya pada pelayan, seolah memberikan uang receh. Pelayan itu kembali beberapa menit kemudian, namun kali ini senyum profesionalnya terlihat sedikit kaku. Ia membungkuk sedikit. "Mohon maaf Pak Adrian, sepertinya ada sedikit masalah dengan kartunya, transaksinya ditolak." Tawa di meja itu seketika berhenti. "Ditolak?" ulang Adrian, alisnya bertaut. "Apa maksudmu ditolak? Itu kartu unlimited. Coba lagi, mesin gesek kalian itu pasti sudah tua dan rusak," katanya dengan nada kesal. "Baik Pak, akan saya coba sekali lagi," jawab pelayan itu lalu bergegas pergi. Ibu Ratna mendengus. Tidak profesional sekali restoran ini, membuat malu saja, mereka tidak tahu siapa kita. Pelayan itu kembali dengan wajah yang lebih pucat. "Saya sudah mencobanya 3 kali Pak, hasilnya tetap sama, ditolak oleh pihak bank." Wajah Adrian mulai memerah, campuran antara malu dan marah. Para tamu di meja sekitar mulai melirik ke arah mereka, merasakan ada ketegangan. "Tidak mungkin, berikan aku kartu lain," bentak Adrian. Ia mengeluarkan kartu kredit Visa Platinum cadangan, juga milik Mentari, dan memberikannya pada pelayan. "Pakai yang ini." Pelayan itu pergi dan kembali dengan lebih cepat. Hasilnya sama, ditolak Pak. Keringat dingin mulai muncul di dahi Adrian. Ini tidak mungkin terjadi. Mentari tidak akan pernah berani melakukan ini. Ibu Ratna yang wajahnya sudah pias, membuka tas tangannya dan mengeluarkan kartu debit pribadi yang saldonya selalu diisi oleh Mentari. "Pakai ini pasti bisa," serunya dengan panik. Hasilnya lebih buruk. Mesin EDC itu mengeluarkan secari kertas dengan tulisan "transaksi ditolak, saldo tidak mencukupi." Dunia seolah runtuh di sekitar mereka. Tiara menatap Adrian dengan tatapan tak percaya. Matanya mulai menyeratkan tuduhan. Adrian yang kini benar-benar panik bangkit dari kursinya. "Tunggu di sini, mungkin ada gangguan jaringan. Atu akan ambil uang tunai di ATM di bawah," katanya berusaha terdengar tenang padahal suaranya bergetar. Ia bergegas meninggalkan meja. Langkahnya cepat menuruni eskalator menuju lobi hotel.
Jantungnya berdebar kencang. Ia menemukan mesin ATM di sudut lobi, segera memasukkan kartu debitnya dan mengetikkan PIN. Ia memilih menu penarikan tunai, menekan jumlah maksimal. Mesin itu berbunyi beberapa saat, lalu layarnya menampilkan sebuah pesan yang membuatnya lemah seketika. Kartu Anda telah diblokir, silahkan hubungi bank penerbit kartu Anda. Napasnya tercekat. Dengan tangan gemetar, ia mencoba kartu lainnya. Hasilnya sama, diblokir. Semuanya diblokir. Saat itulah pesan singkat dari Mentari kembali terngiang di benaknya. Pestanya sudah usai. Ini bukan lelucon, ini bukan drama, ini adalah eksekusi. Mentari telah melakukannya. Ia telah mematikan saklarnya. Ia telah memotong sumber kehidupan mereka. Adrian terhuyung mundur dari mesin ATM. Punggungnya menabrak dinding marmer yang dingin. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia tidak punya uang sepeser pun. Mereka terjebak. Ia menatap kembali ke arah eskalator yang menuju restoran, tempat dua wanita dan sebuah tagihan puluhan juta sedang menunggunya. Kakinya terasa seperti jeli, terlalu lemas untuk melangkah. Di atas, di meja mereka, Tiara dan Ibu Ratna menunggu dengan cemas. Pelayan yang tadi sudah menghilang digantikan oleh sosok pria tinggi tegap berjas hitam yang memperkenalkan diri sebagai manajer restoran. Pria itu berdiri di samping meja mereka. Kedua tangannya terlipat di depan dada. Matanya menatap mereka dengan dingin dan tanpa senyum. "Selamat malam," kata sang manajer. Suaranya dalam dan tegas, memecah keheningan yang canggung. "Sepertinya ada masalah dengan pembayaran Anda." Adrian akhirnya kembali ke meja, langkahnya gontai seperti zombie. Melihat wajah Adrian yang pucat dan tatapan dingin sang manajer, Tiara dan Ibu Ratna tahu bahwa mimpi indah mereka baru saja berubah menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidup mereka. Kehadiran manajer restoran yang berdiri menjulang di samping meja mereka mengubah atmosfer secara drastis. Udara yang tadinya terasa ringan dan penuh euforia kini menjadi berat dan mencekik. Para tamu di meja lain yang tadinya hanya melirik penasaran kini mulai berbisik-bisik dan menatap secara terang-terangan. Pertunjukan baru saja dimulai dan Adrian, Tiara, serta Ibu Ratna adalah bintang utamanya yang malang. "Masalah apa? Suami saya hanya sedang mengambil uang tunai," potong Tiara dengan cepat, berusaha menyelamatkan harga dirinya yang tersisa. Suaranya terdengar lebih tinggi dari biasanya, sebuah tanda kepanikan yang coba ia tutupi. Manajer itu menatap Adrian yang baru saja tiba di meja dengan wajah pias. "Apakah Bapak sudah berhasil mendapatkan uangnya?" tanyanya. Nadanya sopan namun sahat dengan intimidasi. Adrian menelan ludah, lidahnya terasa kaku. Ada masalah dengan bank. Sepertinya sistem mereka sedang error malam ini," jawabnya tergagap. Sebuah kebohongan yang terdengar begitu lemah dan menyedihkan, bahkan di telinganya sendiri. Ibu Ratna yang harga dirinya terusik mencoba mengambil alih. Ia berdiri, menatap manajer itu dengan tatapan paling angkuh yang bisa ia kumpulkan. "Anda jangan macam-macam ya, Anda tidak tahu siapa kami. Anak saya ini orang penting, dan mertuanya adalah Mentari Aditama, pemilik Jayatama Group. Kalau Anda berani mempermalukan kami, saya pastikan restoran ini akan ditutup besok pagi," ancamnya. Masih mengandalkan nama Mentari sebagai senjata pamungkasnya, tidak menyadari bahwa senjata itu justru yang sedang menembak balik ke arahnya. Manajer itu mengangkat sebelah alisnya, sama sekali tidak terkesan. "Dengan segala hormat, Bu," jawabnya dengan suara dingin. "Saya tidak peduli siapa mertua anak Anda atau siapapun kerabat Anda. Yang saya pedulikan saat ini adalah tagihan sebesar 37 juta yang belum Anda bayar. Jika sistem bank sedang error, Anda bisa menggunakan metode pembayaran lain, tunai, transfer, atau kartu lain yang berfungsi." Permintaan logis itu membungkam mereka. Mereka tidak punya satupun dari pilihan itu. Kantong mereka kosong, rekening mereka beku. Mereka benar-benar bangkrut, terdampar di sebuah pulau, di restoran termahal, dengan utang yang mustahil mereka bayar. "Beri kami waktu sebentar, saya akan coba telepon beberapa teman," kata Adrian putus asa. Ia mengeluarkan ponselnya, diikuti oleh Tiara dan Ibu Ratna. Dimulailah parade kepanikan. Mereka menelpon siapa saja yang mereka kenal. Teman-teman sosialita Ibu Ratna, kolega bisnis Adrian, sahabat-sahabat Tiara.
Jawabannya seragam, penolakan. Ada yang pura-pura tidak mendengar, ada yang langsung beralasan sedang di luar negeri, ada yang sekadar menolak dengan halus. Lingkaran pertemanan yang mereka banggakan, yang dibangun di atas fondasi status dan kekayaan palsu, runtuh ketika saat mereka benar-benar membutuhkan pertolongan. Terakhir, dengan putus asa, mereka mencoba menelpon satu-satunya orang yang bisa menolong mereka, Mentari. Ibu Ratna menelpon lebih dulu. Panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Nomornya tidak aktif, serunya panik. Pasti ponselnya mati. Adrian mencoba, sama saja. Tiara pun ikut mencoba, dari ponselnya. Hasilnya tidak berbeda. Mereka tidak tahu bahwa Mentari sedang duduk tenang di Surabaya, melihat nama mereka muncul di layar ponselnya, lalu menekan tombol tolak dengan senyum puas. Waktu yang diberikan manajer sudah habis, kesabarannya pun demikian. Baiklah, saya sudah memberikan Anda cukup banyak waktu, katanya dengan nada final. Karena Anda tidak dapat menyelesaikan pembayaran, dengan sangat terpaksa, saya harus memanggil pihak keamanan. Ia memberi isyarat dengan tangannya. Dari sudut ruangan, dua orang pria berbadan tegap dengan seragam keamanan berwarna hitam berjalan mendekati meja mereka. Pemandangan itu menyedot semua perhatian di dalam restoran. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman. Beberapa orang tanpa malu-malu mengangkat ponsel mereka, mulai merekam drama yang memalukan itu. "Apa-apaan ini? Jangan sentuh saya!" jerit Ibu Ratna saat seorang petugas keamanan berdiri di sampingnya. "Mohon kerjasamanya, Bu. Silahkan ikuti kami keluar," kata petugas itu dengan suara datar. "Saya tidak mau. Saya tidak akan pergi sebelum kalian meminta maaf pada kami." Ibu Ratna mencoba melawan, namun tenaganya tak sebanding. Petugas itu dengan sigap namun kuat memegang lengannya, memaksanya untuk berdiri. Tiara yang wajahnya sudah merah padam karena menahan malu, segera menutupi wajahnya dengan tas tangannya dan berjalan cepat, berharap bisa menghilang. "Apa-apaan ini? Jangan sentuh saya!" jerit Ibu Ratna saat seorang petugas keamanan berdiri di sampingnya. "Mohon kerjasamanya, Bu. Silahkan ikuti kami keluar," kata petugas itu dengan suara datar. "Saya tidak mau. Saya tidak akan pergi sebelum kalian meminta maaf pada kami." Ibu Ratna mencoba melawan, namun tenaganya tak sebanding. Petugas itu dengan sigap namun kuat memegang lengannya, memaksanya untuk berdiri. Tiara yang wajahnya sudah merah padam karena menahan malu, segera menutupi wajahnya dengan tas tangannya dan berjalan cepat, berharap bisa menghilang. Adrian yang jiwanya sudah hancur hanya bisa mengikuti dengan langkah lunglai seperti terpidana mati yang berjalan menuju tiang gantungan. Mereka digiring keluar dari restoran. Prosesi itu terasa seperti berlangsung selamanya. Setiap pasang mata seolah menghakimi mereka. Setiap kilatan kamera ponsel terasa seperti cambukan. Mereka yang 1 jam lalu masuk dengan kepala tegak dan dada membusung, kini keluar dengan kepala tertunduk, diseret seperti sampah. Tawa dan cemoohan samar-samar terdengar mengiringi langkah mereka. Setibanya di lobi hotel yang ramai, manajer itu memberikan penghinaan terakhir. "Nama Anda bertiga sudah kami masukkan ke dalam daftar hitam di semua jaringan hotel dan restoran kami. Jangan pernah mencoba untuk kembali lagi," katanya dengan suara keras agar didengar oleh orang-orang di sekitar. Pintu kaca otomatis terbuka, dan mereka didorong keluar ke trotoar yang ramai. Udara malam Lombok yang tadinya terasa hangat dan menyenangkan, kini terasa dingin dan menusuk. Mereka berdiri di sana, di bawah sorotan lampu jalan, terlantar dan dipermalukan. Mimpi indah mereka telah berakhir dengan begitu brutal. Ketenangan sesaat itu langsung pecah. Amarah, frustrasi, dan rasa malu meledak menjadi pertengkaran hebat di pinggir jalan. "Ini semua gara-gara kamu, Adrian," pekik Ibu Ratna menunjuk wajah putranya. "Bagaimana bisa kamu tidak bisa mengendalikan istrimu sendiri? Laki-laki macam apa kamu ini? Pembohong, kamu bilang kamu kaya, kamu bilang kamu bisa memberiku segalanya," jerit Tiara. Air matanya mulai mengalir, merusak riasan mahalnya. "Lihat apa yang terjadi sekarang. Aku dipermalukan di depan semua orang karena kamu. Kamu tidak punya apa-apa." "Cukup," balas Adrian, akhirnya meledak. "Ini semua bukan salahku. Mana aku tahu Mentari akan senekat ini." Mereka saling berteriak, saling menyalahkan, tidak menyadari bahwa mereka kini menjadi tontonan gratis bagi para pejalan kaki dan pengendara yang lewat.
Di tengah hiruk-pikuk bertengkaran mereka, ponsel Tiara bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layarnya yang retak. Dengan kesal, ia melihatnya, mengira itu adalah pesan cemoohan dari salah satu temannya. Namun, yang ia lihat membuatnya terdiam seketika. Matanya membelalak ngeri, mulutnya sedikit terbuka. Ia menatap layar ponselnya dengan tatapan tidak percaya. "Ada apa lagi?" bentak Adrian. Tanpa berkata-kata, Tiara menunjukkan layar ponselnya kepada Adrian dan Ibu Ratna. Di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, tertera sebuah notifikasi dari Instagram. Notifikasi itu sederhana, namun dampaknya lebih mengerikan dari semua penghinaan yang baru saja mereka alami. Notifikasi itu berbunyi, "Mentari Aditama menyukai foto Anda." Itu adalah foto yang Tiara unggah sore tadi. Foto mereka bertiga yang sedang tertawa bahagia di beach club dengan caption "Keluarga Impian". Mentari tidak hanya memotong akses uang mereka. Ia tidak hanya mengabaikan panggilan telepon mereka. Ia sedang menonton. Ia melihat semua ini. Ia tahu mereka dipermalukan. Ia tahu mereka diterdampar. Dan ia menikmatinya. Penghinaan ini bukanlah sebuah kecelakaan. Ini adalah sebuah pertunjukan yang telah ia rancang dengan sempurna, dan mereka adalah badutnya. Notifikasi dari Instagram itu menggantung di udara seperti awan beracun. Tawa sinis Mentari seolah terdengar melintasi pulau dan samudra, menertawakan mereka bertiga yang berdiri di trotoar seperti gelandangan mewah. Pertengkaran hebat yang tadinya membahana di pinggir jalan itu mendadak senyap. Teriakan Ibu Ratna tercekat di tenggorokan, makian Tiara membeku di bibirnya, dan pembelaan diri Adrian yang lemah sirna ditelan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Mereka saling pandang, dan untuk pertama kalinya malam itu, mereka merasakan emosi yang sama. Teror. Ini bukan lagi sekedar kartu yang ditolak atau sistem bank yang error. Ini adalah sebuah serangan yang disengaja, sebuah rencana yang disusun dengan presisi dingin untuk mempermalukan dan menghancurkan mereka di titik tertinggi keangkuhan mereka. Mentari tahu segalanya. Ia telah melihat, ia telah menunggu, dan ia baru saja menekan tombolnya. Keheningan itu pecah bukan oleh teriakan, melainkan oleh isak tangis panik dari Ibu Ratna. "Dia iblis, istrimu itu iblis, Adrian," desisnya, suaranya bergetar hebat. "Bagaimana bisa kamu menikah dengan wanita seperti itu? Harusnya kamu bisa mengendalikannya. Kenapa kamu biarkan dia yang memegang semua uang? Seharusnya kamu yang menjadi kepala keluarga, bukan bonekanya." Tiara yang sudah pulih dari keterkejutan awalnya, kini menatap Adrian dengan tatapan yang berbeda. "Dia iblis, istrimu itu iblis, Adrian," desisnya, suaranya bergetar hebat. "Bagaimana bisa kamu menikah dengan wanita seperti itu? Harusnya kamu bisa mengendalikannya. Kenapa kamu biarkan dia yang memegang semua uang? Seharusnya kamu yang menjadi kepala keluarga, bukan bonekanya." Tiara yang sudah pulih dari keterkejutan awalnya, kini menatap Adrian dengan tatapan yang berbeda. Bukan lagi tatapan memuja seorang kekasih, melainkan tatapan seorang penagih utang yang baru saja menyadari kliennya bangkrut. "Jadi benar, semua yang kita nikmati ini uang dia?" tanyanya dengan suara rendah dan berbahaya. "Villa, belanja kalung ini." Ia menyentuh kalung berlian di lehernya yang kini terasa seperti jerat, bukan perhiasan. "Jawab aku, Adrian. Kamu bilang kamu dari keluarga kaya. Kamu bilang bisnismu sukses. Kamu bohong sama aku." Aku bisa jelaskan." Adrian tergagap, terjepit di antara amukan ibunya dan interogasi kekasihnya. "Ini hanya sementara. Mentari hanya sedang marah. Nanti juga baik lagi. Dia cinta padaku. Dia tidak akan tega." "Tidak akan tega?" potong Tiara. Suaranya naik 1 oktav. "Dia baru saja membuat kita diusir dari restoran seperti anjing. Dia memblokir semua kartumu, dan dia menyukai foto kita untuk memberitahu bahwa dia menikmati semua ini. Itu yang kamu sebut tidak tega? Aku meninggalkan kehidupanku untukmu, Adrian, dan ternyata kamu hanya benalu yang menempel pada istrimu."
Hinaan benalu itu menampar Adrian lebih keras dari tamparan fisik. Ia tak bisa membantah karena itu adalah kebenaran. Di tengah pertengkaran yang kembali memanas itu, kenyataan lain yang lebih mendesak mulai menghampiri mereka. Mereka masih di pinggir jalan. Malam semakin larut. Baterai ponsel mereka satu persatu mulai menunjukkan tanda merah. Mereka harus kembali ke villa. Tapi bagaimana? Mereka tidak punya uang untuk taksi. Kita harus kembali ke villa. Semua barang kita di sana, kata Adrian mencoba mengambil alih situasi yang sudah di luar kendali. Bagaimana caranya benalu? Cibir Tiara. Setelah perdebatan sengit, tidak ada pilihan lain. Mereka harus berjalan kaki. Perjalanan yang seharusnya hanya 10 menit dengan mobil berubah menjadi sebuah ziarah penderitaan selama lebih dari 1 jam. Mereka yang terbiasa melangkah di atas karpet merah dan lantai marmer kini harus menyusuri trotoar yang tidak rata, menghindari lubang dan lalu lalang motor yang berisik. Ibu Ratna dengan sepatu hak tingginya terus-menerus mengeluh kesakitan. Gaun desainer Tiara yang mahal kini ternoda debu jalanan. Adrian berjalan di depan, menahan rasa sakit di kakinya karena sepatu kulit mahalnya sama sekali tidak dirancang untuk berjalan jauh, sambil terus-menerus menahan malu saat orang-orang menatap aneh ke arah rombongan mereka yang glamour namun tampak putus asa. Akhirnya, dengan napas terengah-engah dan penampilan yang sudah acak-acakan, mereka tiba di gerbang kompleks villa mewah tempat mereka menginap. Rasa lega yang singkat segera menguap saat Adrian mencoba membuka pintu villa dengan kartu aksesnya. Kartu itu ditempelkan, lampu indikator berkedip merah. Akses ditolak. Ia mencoba lagi, hasilnya sama. Ada apa lagi ini? Desah Tiara, sudah diambang batas kesabarannya. Adrian menggedor pintu, namun tak ada jawaban. Dengan sisa tenaganya, ia berjalan terhuyung menuju pos keamanan di gerbang utama. Seorang petugas keamanan yang ramah menyapanya. Maaf Pak, ada yang bisa dibantu? Kartu akses villa saya tidak berfungsi. Bisa tolong dibantu cek? Pinta Adrian. Petugas itu memeriksa komputernya. Wajahnya kemudian menunjukkan ekspresi menyesal. Mohon maaf Pak Adrian, menurut data kami, masa sewa Anda untuk villa nomor 7 sudah berakhir sore tadi. Pembayaran otomatis untuk perpanjangan melalui kartu kredit yang Bapak daftarkan gagal diproses. Karena itu, sesuai prosedur, aksesnya kami nonaktifkan dan villanya sudah dibersihkan. Darah seolah surut dari wajah Adrian, Ibu Ratna dan Tiara yang ikut mendengarkan. Apa maksudmu? Barang-barang kami semua masih di dalam, seru Ibu Ratna panik. Tas-tas belanjaan, pakaian mahal, paspor, semuanya ada di sana. Betul Bu, semua barang bawaan Bapak dan Ibu sudah kami kemas dengan rapi dan disimpan di ruang penyimpanan kami. Bapak bisa mengambilnya besok pagi di kantor manajemen setelah menyelesaikan seluruh tagihan yang tertunggak, jelas petugas itu dengan tenang. Mereka kini bukan hanya bangkrut, mereka resmi menjadi tunawisma di Pulau Dewata, terkurung di luar gerbang surga yang beberapa jam lalu menjadi milik mereka. Kepanikan total akhirnya melanda. Mereka tidak punya tempat untuk tidur, tidak punya uang untuk makan, bahkan tidak punya akses ke barang-barang pribadi mereka. Di puncak keputusasaan inilah, mereka kembali melakukan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan, menelpon Mentari. Kali ini bukan hanya sekedar panggilan, melainkan sebuah bombardir teror. Adrian menelpon berulang kali. Ibu Ratna mengirim puluhan pesan suara yang berisi campuran antara makian, tangisan, dan permohonan. Tiara mengirim pesan teks yang menuntut uangnya kembali. Ponsel Mentari di Surabaya terus bergetar tanpa henti. Layarnya menyala dengan nama-nama mereka. Mentari yang sedang duduk santai di sofanya sambil menikmati teh chamomile mengamati rentetan panggilan itu dengan senyum tipis. Ia membiarkan mereka menderita dalam kepanikan selama hampir setengah jam. Ia ingin memastikan mereka sudah mencapai titik terendah, titik di mana semua keangkuhan mereka luntur menjadi debu. Setelah melihat ada 27 panggilan tak terjawab dari Ibu Ratna, ia memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Dengan jari yang mantap, saat nama Ibu Ratna kembali muncul di layar, Mentari menggeser tombol hijau. Ia mendekatkan ponsel ke telinganya, siap untuk berbicara. Di Lombok, setelah panggilannya yang kesekian kali akhirnya tersambung, Ibu Ratna nyaris berteriak kegirangan.
"Halo, halo Mentari," serunya, segera menyalakan mode loudspeaker agar Adrian dan Tiara bisa ikut mendengar. Keheningan sejenak, lalu sebuah suara yang tenang, dingin, dan sangat jelas terdengar dari seberang. Suara itu membelah keheningan malam Lombok seperti pecahan kaca. "Bagaimana liburannya, Bu?" Katanya uang menantu ibu tidak akan habis, sepertinya sudah habis sekarang. Kalimat Mentari yang dingin dan tajam itu menghantam mereka bertiga seperti badai es di tengah gurun. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa berbicara. Mereka hanya bisa menatap ponsel di tangan Ibu Ratna dengan ngeri, seolah benda itu baru saja berubah menjadi ular berbisa. Suara menantu yang selama ini mereka anggap bodoh dan penurut, kini terdengar seperti suara seorang hakim yang membacakan vonis mati. Ibu Ratna adalah yang pertama pulih dari keterkejutannya. Rasa takutnya dengan cepat tersulut kembali menjadi amarah yang meledak-ledak. "Mentari, dasar anak tidak tahu diuntung. Apa-apaan kamu ini? Tegas sekali kamu memperlakukan orang tua seperti ini di negeri orang. Kamu mau ibu mati di jalanan, ha? Cepat buka semua blokirnya sekarang juga. Ibu tidak mau tahu," teriaknya histeris ke arah telepon. Di seberang, Mentari tidak membalas dengan teriakan. Ia hanya diam sejenak, membiarkan gema amarah ibu mertuanya menghilang di udara. Lalu ia menjawab dengan nada yang sama datarnya. "Orang tua, sejak kapan seorang ibu tega bersekongkol dengan putranya untuk menipu istri yang sudah membiayai hidup kalian selama ini? Sejak kapan seorang ibu merestui perselingkuhan putranya dan menyebut wanita lain sebagai calon menantu kesayangan di media sosial?" Skakmat. Ibu Ratna terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka Mentari tahu sampai sedetail itu. Adrian tidak tahan lagi, segera merebut ponsel dari tangan ibunya. "Mentari, cukup," bentaknya. "Apa maumu sebenarnya? Kalau kamu marah, marah saja padaku. Jangan libatkan ibuku." Terdengar tawa kecil dari seberang, tawa yang sama sekali tidak terdengar lucu. "Melibatkan ibumu, Adrian? Jangan pura-pura bodoh. Ibumu adalah rekan konspirasimu. Kalian berdua menikmatinya. Kalian merencanakannya bersama. Jadi, kalian juga akan menanggung akibatnya bersama," balas Mentari. Suara Adrian melunak, mencoba taktik lain. "Sayang, dengar. Aku bisa jelaskan semuanya. Ini semua hanya salah paham. Aku hilaf. Tolong jangan begini. Pikirkan pernikahan kita. Pikirkan 7 tahun yang sudah kita lewati bersama." "Pernikahan kita?" ulang Mentari, nadanya berubah setajam silet. "Pernikahan kita sudah berakhir tepat di detik kamu memakai jam tangan pemberianku untuk bersulang dengan selingkuhanmu, Adrian. 7 tahun yang kita lewati, bagiku itu adalah 7 tahun membangun keluarga. Bagimu, ternyata itu hanya 7 tahun untuk menemukan cara menguras rekeningku seefisien mungkin. Jadi, jangan bicara soal pernikahan padaku." Setiap kata Mentari adalah peluru yang menembus tepat di pertahanan Adrian yang paling lemah. Tiara yang sejak tadi hanya diam mendengarkan dengan tatapan nanar, kini menatap Adrian dengan penuh kebencian. "Sekarang, lanjut, Mentari." Suaranya berubah menjadi lebih dingin. "Aku ingin bicara dengan mutiara barumu. Siapa namanya tadi? Ah ya, Tiara. Adrian, tolong nyalakan pengeras suaranya lebih keras lagi. Aku ingin Tiara bisa mendengar dengan jelas setiap kata yang akan aku ucapkan." Adrian ragu sejenak. Ini akan menjadi akhir dari segalanya, tapi ia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, ia memastikan mode loudspeaker sudah maksimal. "Sudah?" tanya Mentari. "Sudah," jawab Adrian lirih. "Bagus," kata Mentari. "Halo Tiara, mungkin kita belum pernah bertemu secara resmi, tapi aku merasa sudah cukup mengenalmu dari unggahan media sosialmu yang sangat informatif. Aku tidak tahu dongeng indah apa yang sudah Adrian ceritakan padamu. Mungkin dia bilang dia seorang pangeran dari keluarga kaya raya yang akan membawamu ke istananya. Tapi malam ini, aku akan menjadi ibu peri yang baik hati dan memberitahu kamu kenyataan yang sebenarnya." Tiara menelan ludah, matanya terpaku pada ponsel itu. "Tiara," lanjut Mentari, "pria yang berdiri di sampingmu itu, Adrian, dia tidak punya apa-apa sama sekali. 0 besar. Gaji bulanannya sebagai manajer di perusahaan, posisi yang juga aku berikan padanya, bahkan tidak akan cukup untuk membayar cicilan tas channel palsu sekalipun, apalagi yang asli seperti yang kamu pamerkan. Villa mewah yang kalian tempati selama 2 hari ini, aku yang membayarnya.
Mobil sport yang ia pakai untuk menjemputmu di Surabaya itu mobilku, atas namaku. Jam tangan Audemars Piguet yang melingkar di pergelangan tangannya, hadiah ulang tahun pernikahan dariku. Bahkan mungkin celana dalam yang sedang ia pakai saat ini, aku yang membelikannya. Setiap kalimat adalah sebuah palu godam yang menghancurkan ilusi Tiara. Wajahnya berubah dari benci menjadi syok, lalu menjadi paham. Paham bahwa ia telah ditipu mentah-mentah. Selama 7 tahun pernikahan kami, Tiara, Adrian dan ibunya hanya menumpang hidup padaku. Mereka adalah parasit yang menempel erat, menghisap semua hasil kerja kerasku dan menyebutnya sebagai berkah keluarga. Dan kamu baru saja dengan bodohnya melamar untuk menjadi parasit ketiga di dalam ekosistem ini. Sayangnya, inangnya sudah memutuskan untuk membasmi semua hama malam ini. Keheningan total, bahkan suara jangkrik di sekitar mereka seolah berhenti berbunyi. Adrian tidak berani menatap Tiara. Ibu Ratna hanya bisa menunduk, wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang. Jadi, begitulah ceritanya, kata Mentari. Nadanya kini terdengar seperti menutup sebuah rapat bisnis. Uang itu bukan milik kalian, itu uangku. Pesta yang kalian nikmati, pestaku. Dan sebagai tuan rumah, aku menyatakan pestanya sudah resmi berakhir. Jangan cari aku lagi, jangan pernah menghubungiku lagi. Satu-satunya orang yang akan menghubungi kalian adalah pengacaraku. Nikmati sisa liburan kalian di Lombok. Mungkin kalian bisa menjual kalung berlian itu untuk tiket pulang. Oh tunggu, kalung itu juga dibeli dengan kartuku. Transaksinya pasti akan aku batalkan besok pagi. Penghinaan terakhir itu adalah pukulan pamungkas. Selamat malam, kata Mentari. Lalu tanpa menunggu jawaban, ia memutuskan panggilan. Klik, sambungan terputus, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang memekakkan di pinggir jalan yang gelap. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang bergerak. Mereka seperti patung yang membeku dalam penderitaan. Keheningan itu akhirnya dipecahkan oleh suara tawa. Tawa yang kering, pahit, dan penuh dengan kekecewaan. Itu adalah suara Tiara. Ia menatap Adrian bukan lagi dengan amarah, melainkan dengan rasa jijik yang murni. Pak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Adrian. Bunyinya menggema di keheningan malam. Pembohong, desis Tiara. Ia kemudian menatap Ibu Ratna. Dan Anda, wanita tua, nikmati saja putra kesayangan Anda yang tidak berguna ini. Tanpa berkata apa-apa lagi, Tiara membalikan badannya. Ia tidak menangis, ia tidak berteriak lagi. Dengan sisa harga diri yang ia miliki, ia mulai berjalan menjauh, menyusuri jalan yang gelap, meninggalkan Adrian dan Ibu Ratna yang masih terpaku di tempatnya. Ia akan mencari jalannya sendiri. Mimpinya telah hancur dan ia tidak akan ikut tenggelam bersama kapal para penipu ini. Adrian hanya bisa memegangi pipinya yang perih, menatap punggung Tiara yang semakin menjauh dan akhirnya menghilang ditelan kegelapan. Dalam satu malam, ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, kekayaannya, dan kini selingkuhannya. Yang tersisa hanyalah ibunya dan kehampaan yang tak berujung. Pesta itu benar-benar telah usai. Kegelapan malam Lombok menjadi saksi bisu saat punggung Tiara menghilang, menelan bersamanya sisa-sisa harga diri Adrian. Yang tertinggal di pinggir jalan itu hanyalah dua sosok yang hancur. Seorang putra manja yang baru saja kehilangan segalanya, dan seorang ibu serakah yang rencananya telah menjadi bumerang yang menghancurkan hidupnya sendiri. Keheningan pasca pertarungan terasa lebih berat daripada kebisingan pertengkaran mereka. Mereka benar-benar sendirian. Ini tidak mungkin terjadi, bisik Ibu Ratna, suaranya serak. Ia menatap Adrian dengan tatapan kosong. Kita harus melakukan sesuatu, Adrian. Kita tidak bisa diam saja di sini. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tujuan, tidak punya teman yang mau menolong. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka yang nyaman, mereka merasakan arti dari keputusasaan yang sesungguhnya. Sisa malam itu mereka habiskan dengan berpindah-pindah tempat seperti hantu. Mereka duduk di teras sebuah toko yang sudah tutup, diusir oleh satpam. Mereka mencoba beristirahat di lobi sebuah hotel kecil. Namun, penampilan mereka yang kacau dan tanpa tujuan membuat mereka kembali diusir. Akhirnya mereka berakhir di sebuah bangku di dekat pantai, mendengarkan debur ombak yang seolah mengejek penderitaan mereka, sementara nyamuk-nyamuk berpesta di kulit mereka.
Pakaian desainer yang mereka kenakan kini terasa seperti kostum badut yang ironis. Faja menyingsing di ufuk timur, namun tidak membawa harapan, hanya menyoroti betapa menyedihkannya keadaan mereka. Mereka harus pulang ke Surabaya, itu satu-satunya tujuan mereka. Tapi untuk pulang mereka butuh uang, dan untuk mendapatkan uang, mereka harus menjual satu-satunya aset berharga yang tersisa pada diri mereka. Adrian menatap jam tangan Audemars Piguet di pergelangan tangannya. Jam tangan yang menjadi bukti bisu pengkhianatannya, kini menjadi satu-satunya tiket mereka untuk keluar dari neraka ini. Dengan berat hati, ia dan ibunya mulai mencari tempat di mana mereka bisa menjual barang semewah itu dengan cepat. Mereka bertanya ke sana kemari. Akhirnya, diarahkan ke sebuah toko kecil di gang sempit di daerah Senggigi. Tempat transaksi barang-barang mewah bekas terjadi tanpa banyak pertanyaan. Pemilik toko, seorang pria paruh baya dengan tatapan mata yang tajam, langsung tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan orang yang putus asa. Ia memeriksa jam tangan itu dengan saksama. Barang bagus katanya, tapi tanpa surat-surat dan kotak aslinya, harganya jatuh. Tentu saja Adrian tidak membawa kelengkapan jam itu. Siapa yang membawa kotak jam tangan saat akan berselingkuh? Setelah tawar-menawar yang memalukan, di mana Adrian tidak punya posisi tawar sama sekali, jam tangan yang bernilai lebih dari 1 miliar rupiah itu terjual dengan harga hanya puluhan juta. Adrian merasa seperti menjual sebagian dari jiwanya, namun ia tak punya pilihan. Ibu Ratna juga terpaksa menjual cincin berlian yang ia pakai, yang juga dihargai sangat murah. Dengan uang tunai di tangan yang terasa asing setelah bertahun-tahun hanya menggesek kartu, mereka langsung menuju bandara. Tak ada lagi counter check-in prioritas, tak ada lagi akses ke lounge mewah. Mereka harus mengantri di barisan panjang counter maskapai penerbangan bertarif rendah. Ibu Ratna yang tak pernah mengantri seumur hidupnya terus mengomel tanpa henti, menarik tatapan jengkal dari penumpang lain. Mereka mendapatkan 2 kursi di penerbangan paling akhir, di barisan paling belakang, dekat dengan toilet. Selama penerbangan mereka tidak berbicara. Mereka hanya duduk dalam keheningan yang menyesakan, masing-masing tenggelam dalam penyesalan dan ketakutan akan apa yang menanti mereka di Surabaya. Mereka mendarat di Surabaya saat hari sudah larut malam. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka menyewa taksi online, memasukkan alamat rumah yang selama ini menjadi istana mereka. Sepanjang perjalanan, Adrian masih menyimpan harapan kecil. Mungkin Mentari hanya menggertak. Mungkin setelah mendingin, ia akan memaafkan. Mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Harapan itu hancur berkeping-keping saat taksi berhenti di depan gerbang rumah mereka. Hal pertama yang mereka lihat adalah kegelapan. Semua lampu rumah padam. Dan hal kedua yang membuat jantung mereka berhenti berdetak adalah sebuah papan besar yang tertancap kokoh di tengah taman yang dulu terawat sempurna. Papan itu berasal dari agen properti ternama dan di atasnya tercetak huruf-huruf besar yang menjadi vonis akhir mereka. Rumah ini dijual dan di bawahnya tertera nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi, Mentari Aditama. Tidak mungkin, lirih Ibu Ratna, kakinya lemas. Adrian dengan sisa keberaniannya melompat keluar dari taksi dan berlari ke gerbang. Ia memasukkan kuncinya. Kunci itu tidak bisa masuk, gemboknya sudah diganti. Ia menggedor-gedor gerbang besi itu dengan membabi buta, meneriakkan nama Mentari. Namun yang menjawab hanyalah keheningan. Rumah itu telah membisu, menolak pemiliknya yang palsu. Seorang satpam yang tidak mereka kenali keluar dari pos jaga. "Cari siapa, Pak?" tanyanya dengan nada formal. "Saya pemilik rumah ini, kenapa kuncinya diganti?" bentak Adrian. Satpam itu menatapnya tanpa emosi. "Maaf Pak, saya hanya menjalankan perintah dari pemilik rumah yang sah, Ibu Mentari. Beliau sudah tidak tinggal di sini, dan beliau meninggalkan ini untuk Bapak dan Ibu," katanya sambil menuju ke sudut dekat pos jaga. Di sana, di bawah cahaya lampu pos yang redup, teronggok beberapa kotak kardus besar yang dilakban dengan rapi. Pakaian mereka, sepatu mereka, beberapa album foto, semua sisa-sisa kehidupan mereka bersama Mentari telah dikemas seperti barang bekas siap untuk dibuang. Kehidupan mewah mereka selama 7 tahun kini berakhir sebagai tumpukan kardus di pinggir jalan. Ibu Ratna akhirnya tak kuat menahan diri. Ia terduduk di trotoar dan menangis sejadi-jadinya.
Adrian hanya bisa berdiri mematung, menatap rumah yang tak lagi bisa ia masuki, menatap tumpukan kardus yang kini menjadi seluruh harta bendanya. Kekalahan ini begitu total, begitu mutlak. Di tengah keputusasaan itu, ponsel Adrian yang baterainya hampir habis berdering, sebuah nomor kantor yang tidak ia kenal. Dengan harapan yang nyaris padam, ia mengangkatnya. Mungkin ada keajaiban. "Selamat malam, dengan Bapak Adrian?" tanya suara seorang wanita dengan nada profesional. "Iya, betul," jawab Adrian. "Saya dari Departemen SDM Kantor Pusat. Dengan berat hati kami memberitahukan bahwa terhitung sejak hari ini, kontrak kerja Anda dengan perusahaan kami telah diakhiri." Tubuh Adrian menegang. "Apa? Dipecat? Apa alasannya?" "Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi dan restrukturisasi perusahaan, Pak," jawab wanita itu dengan kalimat standar. "Iya, betul," jawab Adrian. "Saya dari Departemen SDM Kantor Pusat. Dengan berat hati kami memberitahukan bahwa terhitung sejak hari ini, kontrak kerja Anda dengan perusahaan kami telah diakhiri." Tubuh Adrian menegang. "Apa? Dipecat? Apa alasannya?" "Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi dan restrukturisasi perusahaan, Pak," jawab wanita itu dengan kalimat standar. Namun kemudian ia menambahkan sebuah detail yang menghancurkan sisa-sisa jiwa Adrian. Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan masukan dari salah satu klien terbesar dan paling berharga kami, Jayatama Group, yang merekomendasikan peninjauan kembali posisi Bapak di perusahaan kami. Jayatama Group? Mentari. Adrian akhirnya mengerti. Mentari tidak hanya mengambil kembali rumahnya, mobilnya, dan uangnya. Ia juga mengambil pekerjaannya. Ia telah membumi hanguskan setiap jengkal kehidupannya, memastikan tidak ada lagi tempat bagi Adrian untuk lari atau bersembunyi. Ponsel itu terlepas dari genggaman Adrian, jatuh ke aspal dengan bunyi yang pelan. Ia tidak lagi mendengar suara wanita di seberang telepon. Ia tidak lagi mendengar tangisan ibunya. Yang ia dengar hanyalah suara dunianya yang runtuh hingga ke fondasinya. Ia kini resmi menjadi seorang pengangguran, tunawisma, dan orang miskin. Karma telah datang menagih utangnya, dan bunganya ternyata sangatlah mahal. 6 bulan telah berlalu sejak malam penghakiman di Lombok, di sebuah kafe yang menghadap ke birunya Laut Mediterania di pesisir Amalfi, Italia, seorang wanita duduk sendirian. Sinar matahari pagi menerpa wajahnya, menonjolkan senyum tenang yang terpancar dari matanya. Wanita itu adalah Mentari. Ia tidak lagi mengenakan blazer kaku seorang direktur, melainkan gaun musim panas yang ringan dan topi lebar yang elegan. Ia terlihat lebih muda, lebih ringan, dan yang terpenting, lebih bahagia. Beban berat tak terlihat yang selama ini membebani pundaknya telah terangkat sepenuhnya. 6 bulan itu adalah perjalanan transformasi baginya. Proses perceraiannya berjalan cepat dan lancar. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat dan tim pengacara yang andal, Adrian tidak punya celah sedikit pun untuk menuntut harta gonogeni. Ia keluar dari pernikahan itu persis seperti yang Mentari inginkan, dengan tangan hampa. Rumah megah mereka laku terjual dengan harga fantastis, dan Mentari menggunakan sebagian uangnya untuk membeli sebuah apartemen penthouse mewah di jantung kota Surabaya. Sebuah tempat yang ia desain sendiri, yang setiap sudutnya mencerminkan kepribadiannya, bukan kenangan pahit masa lalu. Bisnisnya di Jayatama Group justru semakin meroket. Energi yang dulu ia habiskan untuk mengurus drama rumah tangga yang tak berkesudahan, kini ia curahkan sepenuhnya untuk inovasi dan ekspansi. Ia menjadi lebih tegas, lebih visioner, dan lebih dihormati di dunia bisnis. Ia juga menemukan kembali kehidupannya di luar pekerjaan. Ia mulai melukis lagi, hobi lamanya yang terkubur. Ia bergabung dengan sebuah komunitas pecinta alam, menghabiskan akhir pekannya dengan mendaki gunung dan menjelajahi keindahan Indonesia. Ia berpergian keliling dunia bukan untuk rapat bisnis, tapi untuk memuaskan jiwa petualangnya. Ia menemukan kedamaian dalam kesendiriannya, menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Sementara Mentari membangun kembali dunianya menjadi lebih indah dari sebelumnya. Dunia yang ditinggalkan oleh para parasitnya telah runtuh menjadi puing-puing. Karma adalah seorang penagih utang yang sabar dan teliti, dan ia memastikan setiap orang membayar lunas apa yang menjadi haknya.
Adrian dan Ibu Ratna kini tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit di gang padat penduduk di pinggiran Surabaya. Dindingnya lembab dan suara bising dari tetangga terdengar sepanjang hari. Kemewahan yang dulu mereka anggap sebagai hak, kini hanya menjadi kenangan pahit yang menyiksa. Dengan riwayat pekerjaan yang dicap buruk oleh pengaruh Jayatama Group, tidak ada perusahaan besar yang mau menerima Adrian. Ia akhirnya terpaksa bekerja sebagai kurir paket. Setiap hari bergelut dengan panas, macet, dan target pengiriman yang ketat. Wajahnya yang dulu tampan dan terawat, kini kusam dan selalu tampak lelah. Ia pulang setiap malam dengan tubuh pegal dan jiwa yang kosong, disambut oleh omelan tak berkesudahan dari ibunya. Ibu Ratna yang kehilangan status sosialita dan semua teman palsunya telah berubah menjadi wanita tua yang penuh dengan kepahitan dan penyesalan. Setiap hari ia menyalahkan Adrian atas nasib buruk mereka. Cinta buta seorang ibu kepada putranya telah menguap, digantikan oleh kekecewaan yang mendalam. Mereka terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan dan saling menyalahkan, sebuah hukuman yang jauh lebih menyiksa daripada sekedar kehilangan uang. Tiara pun tak luput dari takdirnya. Video dirinya yang diusir dari restoran di Lombok yang direkam oleh salah satu pengunjung entah bagaimana bocor dan menjadi viral di kalangan sosialitas Surabaya. Ia dicap sebagai pelakor gagal dan wanita simpanan yang salah pilih mangsa. Ia menjadi bahan cemoohan di mana-mana. Tak tahan menanggung malu, kehilangan pekerjaannya dan harus pindah kembali ke kota kecil asalnya. Mimpinya untuk menjadi kaya raya dalam sekejap telah membawanya kembali ke titik nol, bahkan mungkin lebih rendah, dengan beban rasa malu yang harus ia pikul selamanya. Kembali ke Italia, Mentari menyesap limoncello dinginnya. Ia membuka ponselnya bukan untuk memeriksa email pekerjaan, tapi untuk melihat-lihat foto pemandangan indah yang ia ambil selama perjalanannya. Saat ia sedang tersenyum melihat foto dirinya di depan Koloseum, dua notifikasi muncul hampir bersamaan di bagian atas layarnya. Notifikasi pertama berasal dari aplikasi perbankannya. Dana hasil penjualan rumah di Citraland sejumlah 45 miliar telah berhasil masuk ke rekening Anda. Itu adalah titik terakhir dari penutupan buku masa lalunya. Sebuah simbol kebebasan finansial yang mutlak. Notifikasi kedua berasal dari Instagram, sebuah fitur kenangan yang menampilkan unggahan dari tanggal yang sama setahun yang lalu. Foto itu adalah foto dirinya dan Adrian tersenyum ke kamera saat makan malam merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Mentari menatap foto itu sejenak. Wajah wanita di foto itu terlihat bahagia, namun matanya menyeratkan kelelahan yang tak terucap. Tanpa rasa sedih, tanpa rasa marah, ia menekan tombol opsi dan memilih hapus. Foto itu lenyap dari lini masanya selamanya. Ia kemudian membuka kameranya, mengarahkannya pada dirinya sendiri. Dengan latar belakang tebing-tebing dramatis dan laut biru yang berkilauan, ia mengambil sebuah foto selfie. Di foto itu, ia tersenyum. Senyum yang tulus, lepas, dan penuh dengan kebahagiaan murni. Ia mengunggahnya dengan sebuah caption singkat, "Membayar untuk kebahagiaan sejati, milikku sendiri." Setelah mengunggahnya, ia meletakkan ponselnya di meja. Saat layar ponsel itu meredup, sebuah notifikasi terakhir muncul di layar kuncinya. Pesan dari pengacaranya, "Selamat siang Bu Mentari, sekadar menginformasikan akta cerai Anda telah resmi diterbitkan oleh pengadilan hari ini. Selamat atas kehidupan baru Anda." Mentari membaca pesan itu. Inilah penutup yang sesungguhnya, segel resmi dari akhir sebuah babak yang kelam. Ia tersenyum lebar, senyum yang sesungguhnya. Ia mengangkat gelasnya, bukan untuk bersulang pada siapapun, tapi pada dirinya sendiri dan masa depan cerah yang terbentang di hadapannya. Ia memalingkan wajahnya, membiarkan hangatnya matahari Italia menyinari dirinya. Pesta mereka memang telah usai, tapi pestanya baru saja akan dimulai.